Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Tsun Arif dari Forum News Network. Dan seperti biasa, tidak seperti biasa. Kali ini saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Habib, bukan Habib Rizik, Habib Rocky Gerung. Itu belum disurvei ya. Status saya belum disurvei itu. Belum. Itu penamaan dari mereka yang ingin bergaul secara majemuk. Ya. Karena kemarin ketika banyak sekali bicara-bicara soal Islam Anda gitu, banyak orang, wah ini kalau saya ngomong politik Islam kayaknya Bung Rocky Gerung layak dinobatkan sebagai Habib Rocky Gerung. Oke. HRS, Habib Rizik Syihab alias Hersubeno, HRS juga. Tetapi apapun menarik kita bicara tentang konteksnya politik Islam setelah bom Makassar ya, Bung Rocky, kemudian narasi radikal ini kan kembali mulai bermunculan dan agak menarik karena muncul juga statement dari Ketua Umum PBNU Pak Habib lagi, Said Agil Siraj, yang dia menyatakan bahwa ancaman sekarang kebaya Laten itu bukan lagi komunisme tetapi justru radikalisme. Ini kan jadi menarik. Tetapi itu kan serius itu pernyataan itu dari seorang ketua BPN. Oke, coba saya komentari dulu keterangan dari Pak Ketua NU itu. Secara mudah artinya dengan intuisi yang sederhana kita tahu bahwa yang diucapkan oleh Pak Said Agil itu pasti akan menimbulkan kontroversi itu. Karena ini bukan soal siapa yang lebih berbahaya, siapa yang kurang berbahaya. Kita mau lihat keadaan hari ini dengan isu di ujung pandang di Makassar dikaitkan dengan operasi intelijen menemukan berbagai macam barang bukti baru, itu menimbulkan lagi stigma di atas stigma itu. Jadi stigma pertama adalah bahwa yang radikal itu adalah Muslim. Stigma kedua bahwa yang tidak berbahaya itu adalah komunis. Padahal sebetulnya masyarakat Muslim selalu ada di dalam kontrapolasi dengan komunisme itu. Jadi secara tidak sadar Pak Said Agil ini mengumpankan kembali potensi untuk bertengkar secara ideologis. Padahal sebetulnya kita bisa konten aja bahwa udah disebut aja sebagai kejahatan kemanusiaan tuh, terorisme tuh. Jangan dibandingkan dengan komunisme, sebab nanti berbahaya gitu. Karena di dalam ideologi komunisme juga ada prinsip revolusi proletariat yang pasti isinya adalah kekerasan. Kalau kita belajar sejarah komunisme, apalagi filosofi komunisme, itu tetap ada yang disebut pada akhirnya akan terjadi ketegangan antara proletar dan borjuis, dan itu akan berakhir dalam bentuk kekerasan itu. Bahkan disebut dengan cara yang lebih dramatis, diktator proletarian. Diktator itu yang isinya adalah pengendalian. Jadi Pak Said Agil harus hati-hati sebab konsep akademis bisa menunjukkan bahwa di dalam komunisme bahkan yang dipastikan dalam bentuk Stalinisme itu adalah kediktaturan proletariat. Ini kacaunya nih, karena saya terpaksa mau terangkan itu. Yang kedua, komunisme itu ada di dalam mapping politik dunia hari ini nih. Karena masih ada pusatnya yang namanya Chinese, yang sistem partainya tunggal gitu. Jadi bisa berarti nanti apakah Pak Said Agil menganggap bahwa sistem partai tunggal itu juga yang harus diberlakukan di Indonesia karena kurang berbahaya? Atau diktator proletariat dari versi Stalin tuh. Jadi ini bahayanya kalau satu konsep tidak dipelajari asal usul dan impactnya lalu dibandingkan dengan radikal sekarang. Radikal bisa diselesaikan dengan BNPT, bisa ditangkap-tangkap orang selesai jadi radikal. Tapi visi komunisme adalah vision. Itu dia menetap dalam sejarah tuh. Jadi saya mau tegur pikiran Pak Said Agil dalam upaya untuk meluruskan konsep-konsep akademis itu. Nah, masuk pada soal sekarang, orang tetap menganggap bahwa kemarahan sosial hari ini sebetulnya mengumpulkan semua energi, entah itu dari spektrum kanan atau kiri, utara atau selatan sama. Dua-duanya atau tiga-tiganya atau empat-empatnya dari seluruh penjuru angin marah terhadap ketidakadilan itu. Nah,
ini sebetulnya yang mesti kita pastikan, Bu. Yang terjadi adalah pembodohan terhadap isu itu. Dan orang sekarang mengerti yang berbahaya itu bukan radikalisme, bukan komunisme. Yang berbahaya adalah kedunguan para intelektual yang tidak mampu menerangkan keadaan. Itu lebih berbahaya tuh. Sebab kalau tidak ada kedunguan intelektual, kita tidak masuk di dalam perpecahan. Justru kalangan intelektual ini yang seharusnya menerangkan fungsi-fungsi berpikir supaya masyarakat ini menimbulkan semacam kegairahan untuk bekerja sama menghasilkan bangsa, itu yang nggak terjadi. Jadi provokasi surveyor, manifestasi dari kepentingan influencer yang diasuh oleh istana, itu yang lebih berbahaya dari radikalisme maupun komunisme, karena itu menggerogoti mental kita. Kan nggak ada badan BNPT apa singkatannya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Itu ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bisa bekerja langsung, tapi tidak ada Badan Nasional Penanggulangan Buserisme, kan nggak ada tuh. Jadi busernya beroperasi terus. Nggak ada Badan Nasional Penanggulangan Kedunguan, juga nggak ada. Padahal dua soal itu yang paling membahayakan bangsa ini, buserisme dan dongokrasi, itu kedunguan yang menyelinap dalam demokrasi. Kira-kira itu omelan saya hari ini, omelannya. Ini omelan akademis. Ini menarik, jadi ada tesa, ada antitesa gitu, dan orang menganggap bahwa sekarang radikalisme itu coba dibangun karena, dan khusus lebih spesifik lagi kelihatannya bahwa radikalisme itu identik dengan rizikisme gitu, karena urusannya dengan FPI juga. Jadi beberapa ini saya baca status Twitternya tokoh Papua Chris Wamia yang menyebut dia bahwa kalau dulu bukti terorisme itu Al-Quran, kalau sekarang bukti terorisme itu poster Habib Rizik dan FPI. Padahal ini menarik, kan Anda kemarin juga cerita mulai dari orde lama, orde baru, sampai kemudian sampai sekarang itu hal-hal semacam itu, stigma semacam itu dijadikan oleh pemerintah untuk memukul para lawan politiknya gitu. Iya, jadi nanti orang mempersoalkan itu poster yang mana. Kan FPI udah dibubarin. Berarti nanti ada perpres baru, yaitu pembubaran poster. Kan ini pikirannya di mana pembubaran poster Habib Rizik itu. Sehingga akhirnya kekalutan dari kekuasaan itu memungkinkan justru konsolidasi dari kekuatan-kekuatan teroris ini yang pasti tidak punya kaitan dengan cita-cita menghangatkan kemanusiaan. Karena setiap kali stigmatisasi itu muncul, maka ada reaksi balik gitu. Justru para pegiat kekerasan memanfaatkan stigmatisasi yang dibuat oleh negara. Kan begitu negara bikin stigma, ini ada poster Habib Rizik. Lalu orang menganggap berarti masih ada dendam antara Jokowi dan Habib Rizik. Mari kita eksploitasi dendam itu. Kita pasang bom lagi tuh supaya dendamnya menjadi-jadi. Kan ini kan bagaimana cara negara? Jadi negara nggak punya ilmu, nggak punya semacam manual kemanusiaan untuk mengakrabkan bangsa ini. Nah ini keadaan yang bakal berlanjut bersamaan dengan sidangnya Habib Rizik. Jadi orang tetap hubungkan bahwa stigma itu dimaksudkan untuk memungkinkan Habib Rizik itu dijerat oleh delik. Kan itu yang sedang dibangun. Itu bahaya dari orang yang tidak berpikir itu. Ya, jadi selain poster juga disebutkan bahwa teroris yang ditangkap di Condet itu pernah hadir dalam sidang Habib Rizik Sihab. Jadi kaitannya sudah semakin jelas gitu arahnya. Ya. Ya, jadi tentu aja bisa siapa aja kan itu namanya. Kan disebut persidangan dibuka dan terbuka untuk umum. Justru semua orang boleh datang ke situ tuh. Mau dia teroris kayak, mau dia di stigma teroris, mau dia agamawan segala macam. Karena sidang itu sidang publik, itu bukan sidang agama. Ini ngaco betul nih cara melihat soal tuh. Nanti satu waktu ada persidangan lain, lalu saya ikut di situ misalnya, lalu orang kaitkan bahwa saya pernah kasih ceramah di pesantren Ngeruki, benar ini kalau ini serius, saya pernah memberi ceramah di situ, diikuti oleh 3.000 orang di situ, di semua gang tuh, dan saya bicara aja hal yang memungkinkan kita bercakap-cakap tuh. Nanti kalau saya ikut sidang Habib Rizik atau sidang Jumhur Hidayat atau Syahgana Nainggolan, lalu dikaitkan tuh bahwa saya pernah memberi ceramah
di pusat sarang yang disebut tempat teroris, di tempatnya Abu Bakar Ba'asyir. Kan biasa disebutkan itu sarang teroris tuh, tapi juga itu sarang intel sebetulnya, karena di mana ada teroris pasti ada intelijen gitu kan. Jadi sebetulnya kekacauan ini disebabkan karena kekuasaan itu tidak mau hatinya lega untuk menerima perbedaan itu, sehingga beda sedikit lalu dianggap sebagai berbahaya bagi negara, padahal sidang lagi berlangsung. Itu ngapain kekuasaan cari-cari alasan untuk kaitkan itu dengan sidang Habib Rizik? Justru bahaya di situ, orang langsung tahu bahwa kalau begitu yang ditarget Habib Rizik gitu. Itu kan konyol. Oke, sebelum kita lanjutin ngomong tentang Islam di Indonesia, saya balik sedikit tadi Anda menyinggung soal Cina, ya, karena bagaimanapun orang kan sering bicara bahwa ideologi komunisme itu sudah mati, tapi Anda tadi menyinggung posisi Cina, dan kita tahu dalam geopolitik global itu kan sekarang dia menjadi kekuatan adidaya yang bersaing berebut dengan Amerika, kan begitu, dan Indonesia itu adalah salah satu wilayah yang menjadi pertaruhan mereka dalam realitas hari-hari ini. Ya justru itu yang kalau kita sebut komunisme sebagai ajaran Marxisme itu juga masih hidup karena itu fasilitas untuk teorisasi dan sosiologi itu. Tetapi kalau soal politik ya sebagai kekuatan udah selesai itu, setelah perang dingin sebetulnya praktis sudah selesai itu. Tetapi konsolidasi ideologi itu tidak mungkin berhenti, apalagi Cina tetap berupaya untuk memperlihatkan dimensi hegemoninya pada dunia, dan itu hanya bisa dilakukan dengan mempromosikan versi Cina tentang komunisme itu, dan itu artinya satu partai. Jadi kalau kita ingat Cina, komunis Cina apa intinya? Ya tinggal satu partai di mana ada kekuasaan apa yang disebut komite sentral untuk mengatur segala macam soal itu. Jadi sebetulnya kalau Cina tumbuh sebagai sebut aja junior superpower, maka dia pasti potensial untuk mengekspor ideologinya, tuan. Dan Cina sedang bertumbuh menjadi superpower kendati statusnya masih junior sekarang, tuh. Jadi kacau analisa geopolitik dihubungkan dengan perbandingan, tuh. Ini sebenarnya kacaunya karena tidak bisa memperbandingkan antara radikalisme dengan komunisme itu. Komunisme itu adalah vision, apa namanya, Weltanschauung, pandangan hidup. Sementara terorisme itu adalah crime. Jadi ngapain itu bikin-bikin perbandingan tuh. Jadi dari cara memilih perbandingan itu juga udah insinuatif kan. Udah ada insinuasi di situ tuh. Bahwa komunisme lebih tidak berbahaya daripada terorisme. Ini ngaco, ini betul-betul kekacauan ada di depan kita hari ini. Yang paling berbahaya sebetulnya dunguisme itu. Oke, sekarang kita balik lagi ke Indonesia. Menjadi pertanyaan yang selama ini juga kita diskusikan, karena bagaimanapun juga Islam di Indonesia ini dianggap sebagai sebuah ancaman, karena paham yang kemarin kita diskusikan soal bagaimana dia sosialisme kanan lah kalau Islam itu kan, dan selalu ini bertentangan dengan kepentingan-kepentingan kapitalisme dan para oligarki. Nah, tetapi tentu orang Islam sendiri harusnya juga mulai melihat ada semacam ada kesadaran gitu, karena kalau kita lihat dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu kan politik Islam itu semakin mengecil. Dalam hal ini kekuatan parpol Islam itu semakin mengecil gitu. Tentu ada semacam harus introspeksi atau reinventing melakukan perjuangan mereka gitu. Saya kira istilah itu tepat tuh, reinventing, menemukan kembali hakikat politik kepada Islam itu. Islam tentu sebagai ideologi dia selesai artinya punya semua aspek yang diperlukan oleh sebuah ideologi, yaitu teori tentang masyarakat, hubungan di dalam lembaga-lembaga politik. Jadi sebagai fasilitas berpikir Islam itu komprehensif itu. Nah, kadangkala politik Islam itu selalu ditempatkan di spektrum kanan itu, karena yang kiri disebut komunisme. Padahal Islam itu sangat banyak elemen kirinya, elemen sosialisnya itu. Kesetaraan manusia itu kiri, perjuangan terhadap keadilan itu kiri itu. Nah, sebetulnya masyarakat politik Islam, saya sebut hanya bagian dari elit politik Islam, paham itu. Tetapi karena yang kiri itu selalu komunistis, maka menyebutkan ideologi kiri dari Islam itu seolah-olah mengiyakan komunisme itu. Padahal Islam bisa mengambil tracknya sendiri untuk memperlihatkan bahwa kami kiri dalam pengertian menginginkan kesetaraan manusia,
menginginkan persaudaraan. Teori politik Islam itu dekat dengan isu revolusi Prancis. Bagian-bagian di dalam Islam itu sebetulnya dipelajari juga oleh Marx untuk menimbulkan aspek solidaritas manusia tuh. Jadi fasilitas ini yang mesti secara terbuka dibicarakan di dalam masyarakat politik kita itu. Bahkan sebelum reformasi kita tahu bagaimana Islam itu dikaji oleh misalnya orang seperti Dawam Raharjo yang selalu melihat kaitan antara solidaritas manusia dan ajaran Islam itu sebagai doktrin politik. Jadi saya mendorong supaya dibuka perspektif ini sehingga Islam juga atau politik Islam tidak terjebak di dalam eksklusivisme itu. Tidak masuk dalam jebakan yang reaksioner gitu. Islam harus shaping ideas. Dia mesti angkat percakapan hari ini tiba pada pikiran-pikiran teoritis yang tajam, yang tidak perlu takut untuk berseberangan dengan mereka yang tetap menganggap bahwa Islam itu sebagai ancaman kanan. Jadi sekali lagi saya ingin lihat politik Islam itu tumbuh secara konseptual sehingga bisa dilirik, minimal dilirik dulu oleh mereka yang tadinya menganggap Islam itu kanan. Itu berarti jauhi itu kan dia bisa jadi ekstrem kanan. Loh, Islam bisa tumbuh juga di dalam fasilitas sosialistis. Sama seperti Katolik memusuhi komunisme dengan sendirinya. Tetapi di Amerika Latin, Katolik dan komunis itu satu pikiran, yaitu untuk menghasilkan keadilan kan. Itu hal yang biasa aja. Ya, banyak sekali kan pastor-pastor kemudian yang kemudian mengadopsi nilai-nilai Marx gitu kalau di Eropa Latin. Ya. Di Amerika Latin maksud saya. Iya, di Amerika Latin itu, dan kita kenal Pastor Guterres yang nulis tentang liberation theology, teologi pembebasan. Dasarnya adalah pembebasan, bahkan dia secara terang-terangan mau revolusi itu. Di Filipina juga begitu, Katoliknya sangat dekat dengan pikiran kiri itu. Jadi agama selalu punya dimensi kiri, yaitu protes terhadap ketidakadilan. Protes terhadap kekuasaan itulah politik kiri. Islam protes terhadap ketidakadilan, Islam protes terhadap hegemoni kekuasaan. Itu adalah aktivitas politik kiri itu. Jadi kita ini macam-macam di Indonesia kan itu soal-soal kiri kanan itu hanya sekedar disebutkan tanpa mau mengulas isi pikirannya tuh. Nah, saya sering melakukan kritik terhadap teman-teman Islam itu adalah mereka kelihatannya terjebak. Kalau kita bicara Islam itu hal-hal yang bisa verbal. Padahal tadi kan Anda menyinggung sebenarnya value harusnya kan begitu ya. Dan kalau kita bicara value itu pasti akan ketemu kan dengan siapapun juga. Ya, apalagi bentuknya partai politik. Partai politik itu harus berteman dengan mereka yang sepaham dalam value itu. Value keadilan itu bukan cuma Islam, itu seluruh agama ada value keadilan. Tuh partai-partai sekuler juga ada value keadilan. Jadi disperse itu atau osmosis antara value dan ideologi itu harus dihasilkan karena Islam masuk di dalam fasilitas demokrasi. Itu artinya ada perjuangan bersama untuk memperlebar spektrum. Nah, PKS sudah mulai dengan upaya itu, membuka spektrum yang lebih lebar sehingga menganggap oke, ini sebetulnya PKS adalah partai yang inklusif akhirnya tuh. Karena kalau enggak itu elektabilitasnya segitu-gitu aja kan. Jadi sebetulnya ada kesempatan bagi kita untuk memperlebar pluralisme. Nah, kesempatan itu jangan ditutup oleh stigma-stigma yang lagi dibuat oleh pemerintah hari ini. Sehingga Islam selalu merasa, oke, kalau begitu kita makin kanan. Loh jangan, justru Islam terjebak di dalam permainan kekuasaan itu. Permainan buruk dari kekuasaan. Di forum lain, saya dalam diskusi dengan Anda juga, karena Anda pendaki gunung, saya akan menggunakan analogi begini. Bahwa ini partai-partai politik Islam ini seperti orang yang mendaki gunung. Dia mengambil rute yang sama dan dari tahun ke tahun dan tidak pernah berhasil ke puncak. Kalau dalam arti ini kan artinya puncak itu ya footer dan kemudian kekuasaan. Nah, tetapi kenapa dari tahun ke tahun itu tidak diulang? Kenapa sih tidak mulai mencoba mencari rute yang berbeda? Yang seperti Anda tadi sebutkan, itu harusnya spektrumnya mulai diperluas. Iya, itu mungkin karena jalur yang dipilih itu dianggap jalur konvensional sehingga hanya itu yang ditempuh. Padahal sebetulnya banyak jalur baru yang dibuka untuk trespassing gitu. Dan yang kedua tentu pemandu trekkingnya itu mesti yang benar-benar mampu untuk
menghidupkan keyakinan bahwa kalau kita ikut jalan yang baru atau membuka jalan baru, itu kita tiba di puncak gunung juga. Jadi sebetulnya harus ada Trumpnya, ada pembuka jalan. Dan itu artinya yang melegakan umat Islam itu, mari kita naik gunung, tapi bukan dengan jalur yang sama. Karena jalur itu adalah jalur yang sebetulnya kita tahu ya hambatannya mendekati puncak itu besar itu. Sebaiknya bikin jalan baru, dan jalan baru itu adalah jalan untuk memanggil teman bila tersesat dan menolong teman yang juga tersesat. Jadi konsep pendaki gunung kan kita tidak ingin tiba sendiri di puncak, kita ingin tiba bersama-sama. Karena itu harus saling bagi air minum dan makanan kecil. Nah, ini menarik sekali. Saya kira analogi naik gunung dan sebagai analogi kita sebagai sebuah bangsa yang harusnya bersama-sama sampai puncak, itu yang mestinya kita adopsi, bukan sekarang saling mendorong supaya yang lain jatuh ke bawah gitu dan kita sendirian naik ke puncak. Itu kan jadi saat ini saya kira. Iya, jangan sampai kita sebagai bangsa, partai apapun, partai nasionalis, religius, apa aja partainya itu, jangan dapat kutukan Sisyphus gitu. Sisyphus yang naik ke atas gunung Olympus tapi kemudian dia nggak bisa menahan batunya, lalu batunya menggelincir di sisi gunung yang lain, dia turun lagi, naikin lagi. Jadi batu itu mesti ditahan bersama-sama supaya jadi tugu di puncak gunung, yaitu puncak kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Dan dengan semangat itu saya kira kita mengappeal semua kalangan untuk stigmatisasi terhadap kelompok-kelompok lain dengan radikalisme atau anti Pancasila dan sebagainya harusnya sudah kita hentikan. Iya, saya senang karena FNN mengambil inisiatif untuk membahas soal ini dari perspektif kehidupan bersama. Yes, terima kasih Bung Rocky. Oke, Herr Subeno. Ya, Habib HRS. Assalamualaikum Habib Rocky Gerung. Waalaikumsalam.